Salam warga kerajaan sorga yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi dalam situasi yang masih kita tetap beribadah di rumah. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini saudara tetap ada dalam keadaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara bagaimana cara kita berespon menghadapi situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Nah, banyak orang yang kadang-kadang berespon salah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Apalagi PPKM diperpanjang dari satu minggu ke minggu yang lain, dan banyak orang sudah mulai berteriak. Nah, kita akan membahas satu persatu. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan biarlah hari ini Engkau materikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu ini. Berbicaralah kepada kami lewat setiap umat-umat-Mu. Pada waktu mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka diberikan pengertian yang baru. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hati kami semua yang mendengarnya. Lewat kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita respon menghadapi situasi yang sedang kita hadapi? Yang pertama, jangan panik. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, saudara dan saya jangan panik. Orang yang panik tidak bisa melakukan banyak hal. Makanya dikatakan, supaya kita bisa tenang, supaya kita dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepanikan yang saudara dan saya alami itu tidak akan membuat saudara dan saya berpikir jauh ke depan. Orang kalau sudah panik itu sudah nggak bisa berpikir apa-apa. Makanya firman Tuhan berkata, segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari di saat-saat seperti ini kita tenang dan kita mulai fokuskan pikiran kita. Berdoalah kepada Tuhan, supaya saudara dan saya bisa melewati saat-saat seperti ini. Saat-saat susah, saat-saat yang dimana orang sudah mulai berpikir bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ini sudah tidak punya pengharapan. Tetapi yang saya tahu, pada waktu saudara tidak panik, saudara tetap tenang, saudara bisa berdoa, maka pengharapan saudara di dalam Tuhan akan ada. Yang kedua bagaimana cara kita merespon menghadapi situasi yang sedang kita hadapi? Yang kedua, menguatkan iman kita. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pada waktu saudara dalam keadaan tersepit, pada waktu saudara dalam keadaan yang tidak memungkinkan, mari kita belajar seperti Daud. Dia menguatkan iman percayanya kepada Allah. Nah, hari-hari ini gantungan kita hanya Yesus, tidak yang lain. Saudara bergantung kepada manusia, saudara dan saya kecewa. Karena manusia hanya bisa berjanji, kadang tidak bisa menepati. Tetapi Allah kita, Allah yang menepati setiap janji-janjinya. Sekali dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah pada saat kita ada dalam situasi yang sedang kita hadapi ini, yang sedang tidak menentu ini, dalam keadaan corona ini, marilah Bapak Ibu Saudara, kita percaya kepada Tuhan. Mulai baca firman, berdoa, dan lakukan segala sesuatu pujian penyembahan. Bangunlah mezbahmu di rumah, maka pada waktu engkau ada bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menjagai engkau. Tuhan akan membawa engkau supaya bisa melihat betapa besarnya Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita merespon terhadap situasi yang sedang terjadi, yang kita hadapi? Yang ketiga, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita untuk selama-lamanya. Tidak dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, itu firman Tuhan berkata dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22. Nah, untuk saat ini jangan kita khawatir.
kekhawatiran akan membuat iman kita tidak bisa berpikir apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kekhawatiran itu akan membuat saudara dan saya tidak bisa dapat melakukan banyak hal. Tetapi pada waktu saudara dalam masalah, saudara dalam persoalan, saudara dalam berbagai macam hal yang ini, saudara bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, maka masalahku kecil. Makanya Bapak Ibu sering saya kumandangkan akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, supaya saudara dan saya mengerti bahwa kalau kita menghadapi segala sesuatu, jangan kita panik. Mari kita menguatkan iman kita dan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa minggu ini saudara akan berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini dan saudara akan melihat banyak hal yang akan Tuhan buat dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, biarlah pada saat-saat ini kita yang berada dalam pagar perlindungan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau sudah materikan firman-Mu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita cara berespon dalam keadaan seperti ini. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami. Engkau menjagai kami, melawat setiap umat-umat Tuhan, supaya mereka mengerti dengan jelas kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan, kami dapat melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menentu ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah minggu ini kami semuanya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mau berdoa dan mengucap syukur. Marilah angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus dan kembali kepada kalian menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memegang kehidupan kita. Haleluya, amin.